Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Memberkati setiap hati dan pikiran kami sehingga kami bisa fokus datang di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian kita, Engkaulah segalanya. Mengasihiku, kuasa-Mu
sungguh indah ketika kami datang di hadirat Tuhan. Sungguh indah ketika kami mau bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau rapi setiap kami yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua. Mari kita lanjutkan bacaan kita hari ini. Kita membaca kitab Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13. Satu orang akan membaca 2 ayat ya. Keluaran pasal 13. Satu orang membaca 2 ayat. Nanti saya minta dengan kasih Walven bisa bantu share bacaan ya. Keluaran pasal 13, satu orang 2 ayat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Silakan Walven. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Selanjutnya Kak Evi. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makalah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Angelica. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Selanjutnya Kak Eudia. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Selanjutnya Kak Asri. Selanjutnya Iren. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir dahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai, beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Selanjutnya Kak Karlina. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Selanjutnya Kak Lirawati.
Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Selanjutnya Kak Meriah. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Seberang. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kak Nurjana. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Selanjutnya Kak Asri. Tuhan berjalan di tengah mereka pada siang hari dalam tiap awan untuk menuntun mereka, dan pada waktu malam dalam tiap api untuk berjalan pada malam. Tuhan tidak berani tiang awan itu tetap ada pada api, dan tiang api pada waktu malam di depan. Baik, ya terima kasih untuk Alven yang sudah sharing bacaan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Saudari Echa. Saya persilakan. Puji Tuhan, bacaan kita hari ini terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-13, di mana kita sudah melihat perjalanan bangsa Israel yang tidak mudah ketika mereka sudah diizinkan Tuhan melalui Musa dan juga Harun, perjuangan mereka untuk bisa keluar dari bangsa Mesir pada saat itu. Tibalah saatnya mereka untuk berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Namun perjalanan yang mereka alami ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ketika kita berpergian, kita pasti akan memilih jalan yang dekat untuk menghemat bahan bakar, untuk menghemat waktu, agar kita bisa sampai di tempat yang kita tuju dengan keadaan yang selamat dan juga dengan waktu yang terbatas yang kita miliki sehingga tidak membuang waktu. Namun hal itu tidak dialami oleh bangsa Israel. Tuhan izinkan mereka untuk melewati jalan yang lebih jauh daripada jalan yang sebenarnya bisa ditempuh melalui jalan yang lebih dekat. Nah, pada saat itu mereka harus melewati jalan yang membutuhkan waktu yang tentu tidak sebentar. Mereka harus berkeliling di padang gurun, dan itu pun mungkin saat ini juga kita alami. Mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan menuntun hidup kita dengan cara dan juga arah yang sulit dan yang tentu yang tidak dapat kita mengerti dengan pikiran kita. Sebenarnya ada jalan yang instan yang mungkin kita bisa lakukan ketika kita mau memiliki cita-cita, kita memiliki tujuan. Ada banyak cara yang instan yang bisa kita lakukan untuk bisa memperoleh apa yang kita inginkan tersebut. Namun kita tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang berbeda dengan apa yang kita rencanakan, dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga apapun bentuk tuntunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Kadang sebagai manusia kita belum menyadari kalau apa yang menjadi kekurangan dan juga kelemahan kita, tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang biasa, tapi Tuhan yang luar biasa, yang tahu kelemahan, kekuatan, bahkan isi hati kita yang paling dalam sebelum kita mengatakan, Tuhan tahu. Nah, pada saat itu umat Israel mengalami hal yang tidak mengenakan, yaitu
mereka harus berkeliling di padang gurun, seharusnya mereka bisa melalui tanah Filistin yang yaitu jalan yang tercepat untuk sampai ke tanah perjanjian tersebut. Tetapi sebaliknya Tuhan memimpin mereka untuk berputar melalui padang gurun dan harus melintasi laut terberau yang harus mereka seberangi juga. Tentu Tuhan memiliki pertimbangan sendiri yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Tetapi dari situ kita belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Di sini Tuhan punya maksud bahwa Tuhan tidak ingin mereka itu menyesal dan kembali ke Mesir karena mereka harus menghadapi percobaan yang tidak dapat mereka tanggung, yaitu mereka harus mengalami peperangan dengan orang Filistin yang kuat dan juga suka berperang dengan senjata lengkap. Tuhan tahu mereka adalah mantan budak yang belum siap untuk terlatih untuk berperang, karena pada biasanya kan ketika mereka di Mesir itu mereka ini sudah dibentuk sebagai orang-orang yang hanya disuruh-suruh, hanya punya mental budak, dan pada saat itu mereka harus mengalami peperangan yang harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bagaimana mereka harus melindungi dirinya sendiri. Nah, pada saat itu walaupun perjalanan mereka itu agak berputar, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan hadir melalui tiang awan pada siang hari supaya mereka tidak kepanasan, dan juga tiang api pada malam hari supaya mereka tidak kedinginan. Karena di padang gurun itu perubahan suhu pada siang dan malam hari itu biasanya sangat tajam. Pada saat siang itu panas sekali, waktu malam itu dingin sekali. Jadi perubahan suhu yang mereka alami itu tentu ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk berputar di situ, Tuhan tidak hanya sekedar memberikan jalan tanpa memberikan solusi begitu ya. Tapi Tuhan tetap memelihara mereka dengan memberikan tiang awan dan tiang api di dalam ayat yang 21 dan juga 22. Dan yang paling indah di sini adalah mereka merespon penyertaan Tuhan itu dengan mempercayai bahwa Tuhan sedang mengenapkan janjinya pada nenek moyang mereka Yusuf, dan oleh karena itu mereka membawa tulang belulang Yusuf untuk dimakamkan di tanah perjanjian kelak. Dan pada saat itu mereka percaya bahwa setiap rancangan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, sekalipun mereka harus mengalami perbudakan, mereka harus mengalami rintangan, mereka harus mengalami perjalanan yang sulit, tapi Tuhan senantiasa beserta dengan kehidupan mereka. Demikian pula mungkin pada saat hari ini kita mungkin sedang berada di padang gurun, kita mengalami jalan yang begitu sulit, rasanya sepertinya kita sudah berusaha namun kok belum mencapai apa yang menjadi tujuan dan juga mimpi kita. Tapi kita percaya firman Tuhan, Tuhan yang akan menjadikan kita orang yang lebih daripada pemenang ketika kita mau terus berusaha mengikuti alur dan juga jalannya Tuhan. Karena jalan Tuhan itu tidak pernah menyesatkan dalam kehidupan kita, dan penyertaannya itu selalu sempurna. Mungkin kita saat ini diizinkan melalui badai, kita mungkin diizinkan melalui padang gurun yang membuat kita rasanya ingin menyerah. Tapi di situ ketika kita berpikir bahwa kita lemah, disitulah kita harus membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan mau, walaupun kita mungkin bisa A sampai Z yang kita lakukan, tapi kita tetap mau mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jika pada saat itu bangsa Israel disertai Tuhan dengan tiang awan dan tiang api, ini pada saat ini kita tidak melihat tiang awan dan juga tiang api secara nyata, secara yang betul-betul literally tiang awan dan tiang api. Tetapi pada saat hari ini kita sebagai orang-orang percaya, apa yang menjadi tuntunan kita adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita dan juga pelita bagi setiap langkah kita. Bagaimana kita mau menerima setiap keselamatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah ke segala hal yang mengenakkan di dunia ini, kita tentu membutuhkan di dalam kegelapan ini, kita tentu membutuhkan terang, yaitu firman Tuhan yang menjadi cahaya dan juga menjadi pelita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sama-sama belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, dan terus bersandar kepada Tuhan melalui pembacaan firman kita sehari-hari, baik itu secara kita bersama-sama maupun secara kita pribadi kepada Tuhan, sebab apa yang kita lakukan ini tidak akan pernah sia-sia ketika kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iya, terima kasih untuk Saudara Echen sudah sharing firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan dan kita belajar bahwa
ketika Tuhan mengizinkan kita mungkin melalui jalan yang lain atau mungkin melalui padang gurun yang gersang, yang dimana kita melihat seolah-olah tidak ada harapan, tapi kalau kita lihat dari kisah bangsa Israel, mereka disertai oleh Tuhan, dan kita pun mengalami hal yang sama. Saudara dan saya pasti disertai oleh Tuhan, sebab Dia Immanuel, Allah beserta kita. Ketika Dia berada bersama-sama dengan kita, maka kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jangan takut, tetap percaya, tetap kuat, dan andalkan Tuhan dalam pekerjaan kita, studi, keluarga kita, apapun yang kita lakukan. Baik, Tuhan memberkati Saudari Eca yang sudah sharing firman Tuhan. Mari teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Murjana bisa memimpin doa syafaat, berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi gereja dan hamba Tuhan, berdoa bagi kota-kota di mana kita ada. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat yang masih dapat kami rasakan, hingga kami bisa Tuhan Yesus melakukan mesbah pagi kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Engkau yang selalu memberkati bangsa kami, Engkau yang selalu memberkati pemerintahan kami Tuhan, mulai dari jabatan yang tertinggi sampai ke jabatan yang terendah. Biarlah tangan-Mu yang bekerja Tuhan Yesus, agar segala sesuatu program-program, organisasi, serta segala sesuatu yang bisa membangkitkan dan memajukan negara kami bisa sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami yang berkumpul virtual di mesbah pagi ini berasal dari kota-kota yang berbeda Tuhan. Kau berkati kota-kota kami Tuhan Yesus. Kau berkati para pemerintah kami Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami di daerah kami masing-masing Tuhan Yesus. Agar daerah kami masing-masing bisa maju dan bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berasal dari kota yang berbeda. Kau selalu berkati kami Tuhan, Kau selalu jagai kami Tuhan, Kau selalu berikan kami kesehatan Tuhan Yesus, agar kami selalu bisa berkumpul di mesbah pagi kami ini untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, keluarga kami, sanak saudara kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada, kiranya tangan-Mu yang selalu memberkati mereka, menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kemurahan rezeki Tuhan, agar kami dapat selalu bersama-sama dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman kami Tuhan Yesus yang sedang mengalami sakit, kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati mereka, kiranya tangan Tuhan yang memberikan kesehatan Tuhan. Teman-teman kami Tuhan yang sedang dalam perjalanan, Tuhan yang memberkati perjalanan mereka sampai ke tujuan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, segala aktivitas kami Tuhan, ada yang bekerja, ada yang sedang kuliah Tuhan, ada dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kiranya tangan cinta kasih-Mu yang selalu memberkati kami, Kau berkati studi kami, Kau berkati kerjaan kami Tuhan, agar segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, tak ada selain Engkau yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Segala aktivitas kami, segala kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hamba berdoa berkati teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dalam mesbah pagi, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang sanggup untuk menolong mereka. Berkati hamba, berkati KFV, berkati Eca, berkati Walven, berkati Meriah, berkati Kardina, berkati Iren, berkati Angel, berkati Asri, berkati Lirawati, dan berkati Nurjana. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan bawa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Mari teman-teman kita arahkan hati kita. Kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih, karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat pagi semua, thank you Alven, thank you Eca, Nurjana yang sudah melayani. Tuhan berkati. Yang lain Tuhan berkati. Sampai jumpa teman-teman.